Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kita ketemu lagi di channel YouTube Titi Anggraini. Karena ada beberapa permintaan dari sobat yang ingin saya membahas tentang peraturan KPU terbaru yang mengatur tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, maka dalam kesempatan kali ini saya akan membedah Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Peraturan KPU ini ditetapkan oleh KPU pada tanggal 9 Juni 2022. Jadi masih terbilang baru ya ketika vlog ini dibuat. Nah, di dalam peraturan KPU nomor 22 ini ada dua bagian penting yang sobat semua perlu cermati. Yang pertama itu adalah batang tubuh dan yang keduanya adalah lampiran. Jadi secara garis besar PKPU tahapan dan jadwal pemilu 2024 ini kita singkat saja ya, atau PKPU nomor 3 tahun 2022 memuat dua bagian utama. Yang pertama itu adalah batang tubuh yang berisikan pasal-pasal yang diatur oleh peraturan KPU ini. Nah, peraturan KPU ini cukup minimalis, dia terdiri dari 7 pasal saja gitu ya. Nah, sementara untuk lampiran itu yang lebih detail mengatur tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Jadi kalau sobat semua ingin langsung tahu apa saja aktivitas yang dilakukan KPU dalam tahapan dan jadwal pemilu 2024, maka itu adanya di lampiran. Sekarang kita lihat satu persatu ya. Nah, peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 ini memang terhitung cukup unik bila dibandingkan dengan peraturan KPU yang mengatur substansi serupa dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 ini tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024 tidak terlalu mengatur detail aktivitas yang berlangsung pada setiap tahapan. Jadi, kalau kita bandingkan ya, misalnya dengan peraturan KPU serupa pada pemilu 2019, kita akan menemukan perbedaan. Dari sisi judul yang pertama. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang terakhir ya, pemilu 2019 yang diatur di dalam peraturan KPU nomor 7 tahun 2017, kita bisa melihat dari sisi judul ketika itu judulnya adalah tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. Jadi di peraturan KPU untuk pemilu 2019 itu juga menyertakan pengaturan tentang jadwal, selain tahapan dan jadwal juga mengatur tentang program. Jadi judulnya tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. Nah, kalau kita lihat lagi mundur ke belakang ya, 2014 yang diatur di dalam peraturan KPU nomor 7 tahun 2012 juga menyertakan pengaturan program di dalam peraturan KPU-nya. Seperti kawan-kawan dan sobat semua bisa lihat di layar. Dan kalau kita mundur lagi nih ke 2009 yang diatur di dalam peraturan KPU nomor 9 tahun 2008 itu juga menyertakan pengaturan soal program di dalam penyelenggaraan pemilu di dalam peraturan KPU-nya selain tahapan dan jadwal. Lalu mundur lagi nih ke pemilu tahun 2004 yang diatur di dalam keputusan KPU nomor 638 tahun 2003. Judulnya juga tahapan program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum. Ini contoh ya presiden dan wakil presiden tahun 2004 begitu. Nah, ini kita bisa lihat ternyata perubahan judul ini membawa konsekuensi pada pola pengaturan oleh KPU. Kita lihat ya, ketika 2019 PKPU nomor 7 tahun 2017 judulnya Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019. Ini berarti pemilu legislatif dan pemilu presiden sama-sama diatur di dalam PKPU ini,
karena kita menyelenggarakan pemilu serentak legislatif dan eksekutif di tingkat nasional, dan legislatif daerah juga ikut bersamaan atau pemilu serentak begitu. Nah, ini sobat semua bisa lihat ya, pengaturannya itu di dalam lampiran terlihat detil begitu. Contoh di sini kalau kita lihat pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu gitu ya. Maka sobat semua akan melihat detil-detil aktivitas di bawah tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu ini. Mulai dari permintaan dan penerimaan DAK2 atau data agregat kependudukan per kecamatan, lalu pengumuman pendaftaran, kemudian sampai dengan tahapan-tahapan penelitian administrasi, verifikasi faktual, sampai ke penetapan partai politik peserta pemilunya, serta pengundian dan pengumuman partai politik peserta pemilu. Ini untuk 2019 gitu ya, ketika judulnya itu tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. Nah, bagaimana dengan 2024? Jadi KPU menggunakan pendekatan yang agak berbeda. KPU di dalam Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 tidak menyertakan pengaturan soal program di dalam peraturan KPU ini. Meskipun sejak 2004 tradisi mengatur program itu sudah dilakukan bersama-sama di dalam peraturan ataupun keputusan yang mengatur tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum. Jadi ini yang paling berbeda ya dari peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 ini yang mengatur tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Sekarang mari kita lihat tahapan-tahapan yang diatur di dalam PKPU ini. Nah, jadi PKPU ini mengatur hanya tahapan-tahapan yang disebut di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jadi kalau kita lihat di pasal 3 itu KPU di dalam peraturannya mengutip tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi ada 11 ya, dari huruf A sampai huruf K. Pasal 3 ini kemudian di lampiran itu akan diatur kerangka waktunya lebih spesifik. Dan tahapan kalau kita lihat di lampiran nanti hanya mengatur tahapan-tahapan sebagaimana yang ada di pasal 3 ini. Dan pasal 3 ini dari PKPU nomor 3 tahun 2022 merupakan duplikasi dari pengaturan di pasal 167 ayat 4 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Jadi di peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 ini pengaturan tahapan dan jadwal hanya untuk tahapan yang diatur di dalam pasal 167 ayat 4 saja. Nah, di sini ya kita bisa lihat begitu. Mari kita lihat seperti apa pengaturan di PKPU nomor 3 tahun 2022 ini yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari pasal 167 ayat 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi pasal 167 ayat 8 itu mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 5 diatur dengan peraturan KPU. Jadi memang kalau kata dengan artinya harus menggunakan pengaturan dalam peraturan KPU yang spesifik. Amanat dari pasal 167 ayat 8 ini dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum lalu ditindaklanjuti oleh KPU dengan menerbitkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Nah, kita lihat ya di sini. Jadi KPU menjelaskan mengapa peraturan KPU ini tidak mengatur rinci soal program-program yang berlangsung pada setiap tahapan. Itu bisa kita baca di pasal 6 peraturan KPU ini yang menyebutkan bahwa
ketentuan mengenai rincian program dan kegiatan setiap tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum. Jadi ada peraturan Komisi Pemilihan Umum yang lain yang akan mengatur rincian dari program dan kegiatan pada setiap tahapan. Nah, kalau kita lihat lagi ya, peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 ini mengatur 2 kelompok besar tahapan. Yang pertama, tahapan secara menyeluruh itu ada di pasal 3, ada 11 aktivitas tahapan atau ada 11 tahapan pemilu yang akan diselenggarakan dalam pemilu serentak 2024. Lalu di pasal 4 khusus peraturan KPU ini mengatur tentang tahapan pemilu presiden dan wakil presiden apabila dilakukan dalam 2 putaran. Jadi pasal 4 ini mengatur tentang tahapan putaran kedua pemilu presiden dan wakil presiden, di mana disebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua itu meliputi hanya ada 6 tahapan saja. Kalau tadi kan di tahapan secara menyeluruh ada 11 ya, 11 tahapan pemilu serentak, pileg, pilpres, mulai dari yang pertama perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Kedua, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Ketiga, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Keempat, penetapan peserta pemilu. Kelima, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Keenam, pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Ketujuh, masa kampanye pemilu. Kedelapan, masa tenang. Kesembilan, pemungutan dan penghitungan suara. Kesepuluh, penetapan hasil pemilu. Dan terakhir ke-11, pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Jadi keseluruhan tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden dalam pemilu serentak 2024 ada 11 tahapan. Namun khusus untuk putaran kedua di ayat 4-nya diatur hanya ada 6 tahapan pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua. Meliputi pertama, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Kedua, kampanye. Ketiga, masa tenang. Keempat, pemungutan dan penghitungan suara. Kelima, penetapan hasil pemilu. Dan terakhir keenam, pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden. Nah itu tahapan untuk putaran kedua Pilpres. Jadi yang ada putaran kedua itu hanya untuk Pilpres ya, sebab pemilu kita menganut sistem pemilu presiden dan wakil presiden 2 putaran atau majoritarian two round system, majoritarian two round system. Sistem pemilu majoritarian dengan 2 putaran. Kalau tidak ada pasangan calon yang mencapai perolehan suara 50% plus 1 yang tersebar di lebih dari setengah provinsi Indonesia dengan suara sekurang-kurangnya 20% di setengah provinsi tadi, maka dilakukan putaran kedua sebagaimana pengaturan pasal 6A ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang kita lanjut nih ke lampiran gitu ya. Jadi lampiran ini memuat kalender atau kerangka waktu, timetable, election timetable. Jadi kerangka waktu pemilu 2024, Pileg Pilpres karena kita pemilu serentak. Disinilah detailnya tadi 11 tahapan untuk pemilu serentak 2024 serta 6 tahapan untuk Pilpres putaran kedua itu diatur lebih lanjut atau lebih rinci ya, lebih konkret waktunya atau durasinya.
Nah, mari kita lihat tahapan-tahapan yang 11 tadi, kapan saja itu akan berlangsung. Jadi ini lagi-lagi berbeda ya dengan peraturan KPU di dalam pemilu-pemilu sebelumnya yang mengatur tahapan program dan jadwal. PKPU nomor 3 tahun 2022 ini tidak mengatur tentang program. Jadi kapan badan ad hoc itu akan dibentuk, PPK, PPS, KPPS, itu tidak muncul di dalam peraturan KPU ini. Kapan daftar pemilih sementara diumumkan, kapan daftar calon sementara diumumkan, itu tidak diatur di dalam peraturan KPU ini, tapi akan diatur di dalam peraturan KPU yang lain yang mengatur rincian program dan kegiatan masing-masing tahapan. Oke. Nah, sekarang kita lihat tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Ini bagi para pemilih, calon anggota legislatif, peserta pemilu, aktivis partai politik, atau siapapun yang ingin mengetahui soal atau ingin menjadi bagian dari pemilu 2024, penting untuk tahu election timetable atau kerangka waktu pemilu 2024. Nah, kita mulai dari aktivitas yang pertama, perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu itu akan berlangsung dari tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan 14 Desember 2023. Teman-teman bisa lihat ya, kalau penyusunan perencanaan program dan anggaran pemilu itu akan berlangsung dari 14 Juni sampai 2022 sampai 14 Juni 2024. Jadi berlangsung terus nih ya, bahkan sampai dengan setelah hari pemungutan suara berlangsung. Lalu penyusunan peraturan KPU itu dari 14 Juni 2022 sampai 14 Desember 2023. Nah, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih itu diatur kerangka waktunya generik sekali atau gelondongan begitu ya. Dari tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan 21 Juni 2023. Tapi aktivitas detailnya itu tidak diatur di PKPU ini. Soal tadi ya, kapan misalnya daftar pemilih sementara, lalu spesifiknya kapan daftar pemilih tetap itu akan ditetapkan, itu tidak ada di dalam PKPU ini. Itu tahapan yang kedua, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Nah, yang ketiga, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Ini adalah pemilu serentak, pemilu legislatif, dan pemilu presiden. Sobat semua, kalau diatur pengaturan di dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu jelas disebutkan bahwa peserta pemilu DPR, DPRD, dan presiden dan wakil presiden itu adalah partai politik ya. Jadi pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu di ayat 3 ini adalah pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024. Nah, itu juga diatur gelondongan oleh KPU, yaitu akan berlangsung mulai tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 13 Desember 2022. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ada pengaturan yang menyebut pendaftaran partai politik calon peserta pemilu itu harus dilakukan paling lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara berlangsung. Jadi, nah kalau kita lihat ya proses pendaftaran dan verifikasi yang diatur di dalam PKPU ini sudah menerjemahkan batasan waktu yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian yang keempat, tahapan penetapan peserta pemilu. Itu akan berlangsung pada 14 Desember 2022. Jadi partai politik peserta pemilu 2024 itu akan ditetapkan pada hari Rabu 14 Desember 2022. Nah, tahapan yang kelima, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan akan berlangsung mulai 14 Oktober 2022 sampai 9 Februari 2023.
Kita lanjut ke tahapan yang keenam. Tahapan keenam ini tahapan yang sangat penting bagi mereka yang akan berkompetisi di pemilu 2024. Pemilu 2024 akan memilih 5 posisi sekaligus, kecuali di DKI Jakarta. DKI Jakarta hanya memilih 4 posisi. Nah, apa saja 5 posisi itu? Yaitu kita akan memilih calon presiden dan wakil presiden dalam satu pasangan. Yang kedua, calon anggota DPR. Yang ketiga, calon anggota DPD. Yang keempat, calon anggota DPRD provinsi. Dan yang kelima, calon anggota DPRD kabupaten kota. Nah, di DKI Jakarta, karena tidak ada DPRD kabupaten kota, maka mereka hanya memilih 4 posisi saja, tidak memilih calon anggota DPRD kabupaten kota. Kita lihat kapan pencalonan akan dilakukan ya terhadap 5 posisi tadi. Nah, mari kita bedah satu persatu. Pencalonan anggota DPD itu akan dilakukan mulai 6 Desember 2022 sampai dengan 25 November 2023. Lalu yang berikut untuk anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, pencalonannya akan berlangsung mulai 24 April 2023 sampai dengan 25 November 2023. Di sini sobat semua bisa melihat ya, ada permulaan yang berbeda dalam pencalonan antara DPD dengan DPR dan DPRD. DPD mulai lebih awal yaitu 6 Desember 2022, sementara DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota baru akan dimulai pencalonannya pada 24 April 2023. Meskipun akhir ujungnya penetapan DCT, daftar calon tetap, akan sama-sama dilakukan pada 25 November 2023. Nah, yang penting juga adalah pencalonan presiden dan wakil presiden. Ini diatur bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden akan dimulai pada 19 Oktober 2023. Sedangkan akan dilakukan penetapan DCT-nya juga pada 25 November 2023. Jadi kita akan melihat di sini kita bisa melihat ya sobat semua pencalonan antara anggota DPD, DPR, DPRD dan presiden wakil presiden itu dimulainya berbeda waktu. Tapi kemudian akan penetapan DCT pada waktu yang sama, di mana daftar calon tetap anggota DPD, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota serta pasangan calon presiden dan wakil presiden sama-sama akan ditetapkan pada 25 November 2023. Namun pendaftarannya, pencalonannya itu di waktu yang berbeda. Ini memang menjadi konsekuensi pengaturan yang diturunkan KPU dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sekarang kita lanjut ya ke tahapan ketujuh, yaitu tadi pencalonan sudah, maka masuk ketika sudah ditetapkan DCT, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur 3 hari setelah penetapan DCT atau daftar calon tetap DPR, DPD, DPRD, dan pasangan calon presiden, wakil presiden, maka dimulailah masa kampanye pemilu. Nah, masa kampanye pemilu 2024 akan dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 atau hanya akan berlangsung selama 75 hari saja, setara dengan 2,5 bulan begitu. Selanjutnya tahapan yang ke-8 adalah setelah kampanye kita akan memasuki masa tenang. Masa tenang adalah 3 hari sebelum hari pemungutan suara dimulai. Maka masa tenang akan berlangsung pada tanggal 11, 12, dan 13 Februari 2024. Berikutnya kita akan masuk ke hari kasih suara gitu ya, yang bertepatan dengan hari kasih sayang. Kalau saya sih hari kasih sayang setiap hari begitu. Nah, hari kasih suara kita atau hari pemungutan dan penghitungan suara kita itu
akan berlangsung pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Itulah hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Serentak 2024. Pemilu serentak kedua yang diselenggarakan dalam sejarah kepemiluan Indonesia. Jadi kawan-kawan, bisa dikatakan ini adalah salah satu momen puncak dalam Pemilu 2024, yaitu pemungutan dan penghitungan suara yang akan berlangsung pada hari Rabu 14 Februari 2024. Nah, selanjutnya akan dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang akan berlangsung dari tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan 20 Maret 2024. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ada pengaturan yang menyebutkan bahwa rekapitulasi suara hasil pemilihan umum itu dilakukan paling lama ya 35 hari setelah hari pemungutan suara. Nah, makanya di sini proses rekapitulasi berlangsung dari tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan 20 Maret 2024. Lalu tahapan yang ke-10 yaitu penetapan hasil pemilu. Nah, ternyata penetapan hasil pemilu itu baik untuk pemilu presiden, DPR, DPD, dan DPRD bergantung pada apakah ada permohonan perselisihan hasil pemilu atau tidak. Jadi, kalau ada permohonan perselisihan hasil pemilu, maka penetapan presiden dan wakil presiden terpilih itu akan dilakukan 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Jadi, nah itu kalau tidak terdapat permohonan ya. Tapi kalau terdapat permohonan, jadi tadi kalau tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu, maka KPU akan menetapkan hasil pemilu presiden dan wakil presiden itu paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Namun, apabila terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu, maka penetapan hasil pemilu akan dilakukan paling lambat 3 hari setelah putusan MK atau Mahkamah Konstitusi dibacakan. Nah, pola yang sama juga berlaku untuk penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota serta anggota DPD RI ya, penetapan calon terpilih anggota DPD. Nah, kawan-kawan bisa lihat baik untuk penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dan DPD itu akan dilakukan dalam hal tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu, maka penetapannya adalah paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK mengenai daftar permohonan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, pemilu legislatif ya. Sedangkan dalam hal terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu legislatif, maka penetapan calon terpilih anggota legislatif itu akan dilakukan 3 hari setelah KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi itu untuk pemilu DPR dan DPD ya. Kalau DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, penetapan dalam hal terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu, maka itu dilakukan tadi ya paling lambat 3 hari setelah KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional pasca putusan MK. Tapi kalau tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu, maka penetapan calon terpilihnya paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, ini semua diatur di dalam PKPU nomor 3 tahun 2022. Ini mohon maaf nih kalau agak belibet ya karena agak panjang. Lalu yang masuk tahapan terakhir nih sobat semua, yaitu pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota.
Yang pertama, pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kota itu disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD Kabupaten Kota. Kan di undang-undang diatur ya, bahwa anggota DPRD Kabupaten Kota menjabat selama 5 tahun. Jadi pengucapan sumpah janjinya adalah setelah akhir masa jabatan dari anggota DPRD Kabupaten Kota hasil pemilu 2019. Kemudian untuk DPRD Provinsi juga sama, pengucapan sumpah janjinya disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD Provinsi. Jadi tidak ada keseragaman pengucapan sumpah janji nih kalau kita lihat ya, karena menyesuaikan dengan masing-masing akhir masa jabatan anggota di DPRD provinsi yang bersangkutan. Nah, yang berikut adalah untuk DPR dan DPD. Kalau untuk DPR dan DPD kita menganut konvensi ketatanegaraan atau kebiasaan ketatanegaraan di mana pengucapan sumpah janji anggota DPR dan DPD itu akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2024. Berikutnya, pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden akan dilakukan pada 20 Oktober 2024. Jadi, pada 1 Oktober 2024 dan 20 Oktober 2024, kita akan memiliki anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden yang baru untuk periode 2024 sampai dengan 2029. Nah, selanjutnya, Sobat semua, tadi kita sudah sempat membahas ya, dalam hal tidak ada pasangan calon yang memperoleh 50% plus 1 yang sebaran suaranya minimal 20% di setengah provinsi Indonesia, sebagaimana pengaturan pasal 6A ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka dilakukan Pilpres putaran kedua. Hanya saja tadi persyaratan itu hanya berlaku kalau pasangan calonnya lebih dari 2. Kalau hanya ada 2, maka persyaratannya hanya 50% plus 1 begitu. Jadi tidak ada putaran kedua. Nah, dalam hal pilpresnya tidak mencapai perolehan suara sebagaimana ketentuan pasal 6A ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar, maka dilakukan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua. Tadi kita sudah lihat ya dan sudah baca di pasal 4 PKPU nomor 3 tahun 2022, tahapan Pilpres putaran kedua itu hanya ada 6 tahapan. Apa saja itu? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, di putaran kedua, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih akan berlangsung sejak 22 Maret 2024 sampai 25 April 2024. Dan dilanjutkan masa kampanye pada 2 Juni 2024 sampai dengan 22 Juni 2024. Jadi hanya berlangsung selama 20 hari saja masa kampanye Pilpres putaran kedua. Tahapan yang ketiga adalah masa tenang, yaitu 3 hari sebelum pemungutan dan penghitungan suara berlangsung. Masa tenang akan dilaksanakan pada 23 Juni, 24 Juni, dan 25 Juni 2024. Selanjutnya adalah hari pemungutan dan penghitungan suara Pilpres putaran kedua yang akan diselenggarakan atau dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024. Jadi sobat semua, putaran kedua Pilpres kita hari pemungutan dan penghitungan suaranya pada Rabu 26 Juni 2024. Nah, selanjutnya rekapitulasi hasil penghitungan suara akan berlangsung dari tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan 20 Juli 2024. Itu untuk pemungutan dan penghitungan suara. Tahapan yang kelima Pilpres putaran kedua adalah penetapan hasil pemilu. Nah, sama seperti tadi ya, ketika putaran pertama, dalam hal tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu, maka dilakukan penetapan hasil pemilu itu paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK
mengenai daftar permohonan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua. Sedangkan dalam hal terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu, maka penetapan hasil pemilu dilakukan paling lambat 3 hari setelah putusan MK dibacakan. Nah, yang terakhir tahapan yang keenam yaitu pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden akan dilakukan pada 20 Oktober 2024. Itu bertepatan dengan hari Minggu. Sobat semua, itu bedah PKPU nomor 3 tahun 2022 ya. Jadi sekali lagi sobat semua, di dalam PKPU ini dia tidak mengatur program dari rincian aktivitas pada tahapan pemilu. Nah, makanya pertanyaan soal kapan badan ad hoc dibentuk, lalu tahapan-tahapan detail itu tidak akan kita jumpai di dalam PKPU tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 ini. Sobat semua perlu menyimak terus perkembangan pengaturan oleh KPU karena tadi ya program dan aktivitas rincian dari pelaksanaan tahapan ini akan diatur di dalam peraturan KPU yang mengatur aktivitas, yang mengatur tahapan-tahapan tersebut secara spesifik. Tadi sudah kita baca di pasal 6 peraturan KPU ini bahwa ketentuan mengenai rincian program dan kegiatan setiap tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024 diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum. Jadi sobat semua perlu tetap mengupdate ya atau selalu menyimak perkembangan pengaturan pemilu oleh KPU agar bisa mengikuti tahapan agenda program dan juga rincian aktivitas pada setiap tahapan yang ada. Nah, demikian bedah peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Semoga bermanfaat. Ingat-ingat tetap baca regulasi karena di tengah hutan belantara pemilu 2024, kalau kita tidak punya panduan yang jelas, yaitu regulasi atau peraturan perundang-undangan, kita bisa tersesat di dalamnya. Sampai bertemu di vlog berikutnya, tulis komen dan saran kalau sobat semua punya isu atau topik yang menarik untuk kita diskusikan di channel YouTube Titi Anggraini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.